Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 5 Mei 2025 bersama saya Fiorina Jeretno. Informasi terupdate dari Kota Makassar akan kami sajikan pada tayangan ini mengenai terungkap banyak pengusaha kafe dan THM, tempat hiburan malam rekayasa laporan parkirnya. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan Ami Kota Makassar. Selamat sore rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Vio. Iya, baik. Dapat Anda sampaikan kemudian bagaimana hingga bisa terungkap adanya pengusaha-pengusaha dan juga THM yang merekayasa laporan parkirnya hingga saat ini? Baik Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa eh, Komisi B DPRD Kota Makassar pada Jumat tanggal 2 Mei 2024 lalu melangsungkan rapat dengan pendapat yang mengundang beberapa pengusaha di sektor kafe dan juga tempat hiburan malam yang ada di Kota Makassar untuk hadir dalam agenda RDP bersama anggota DPRD Kota Makassar, kemudian dari pemerintah Kota Makassar dan tentunya dari Direksi PD Parkir Makassar Raya. Dan dalam pertemuan tersebut atau RDP tersebut diungkapkan bagaimana hasil-hasil temuan yang telah ditemukan oleh DPRD Kota Makassar selama melakukan inspeksi mendadak di beberapa kafe-kafe maupun THM yang ada di Kota Makassar. Temuannya tentu ada banyak sekali manipulasi data atau rekayasa laporan perparkiran yang dilaporkan oleh pihak perusahaan atau pengusaha kafe maupun THM terkait tentunya ada perbedaan data antara yang dilaporkan dengan apa yang ada di kondisi di lapangan tentunya. Jadi DPRD melihat bahwa banyak sekali pelanggan-pelanggan dari THM maupun kafe tersebut setiap harinya, apalagi di weekend seperti Sabtu dan Minggu, kemudian itu berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh pihak perusahaan atau pengusaha kafe dan THM. Nah, ini tentunya berdampak terhadap pendapatan dari sektor perparkiran yang ditarik retribusinya dari Perumda Parkir Makassar Raya tentunya. Dan dari pertemuan tersebut terungkap THM-THM besar dan juga kafe-kafe besar yang melakukan manipulasi atau rekayasa data perparkirannya, dan ini tentunya merugikan pemerintah Kota Makassar yang seharusnya mereka mendapatkan banyak pendapatan atau retribusi dari pengelolaan perparkiran tersebut. Nah, dari yang disampaikan anggota DPRD bahwa memang ditemukan adanya hal seperti itu, dan PD Parkir juga mengungkap bahwa beberapa perusahaan tidak menyetor sesuai dengan apa yang ada di lapangan. PD Parkir mengungkap misalnya beberapa THM atau kafe hanya menyetor 300.000 per bulan, kemudian ada juga yang 15.000 per hari, ada juga yang 500.000 per bulan, padahal sesungguhnya potensi atau pendapatan yang mereka dapatkan jauh di atas dari itu. Salah satu anggota DPRD Makassar yakni Fasluddin Rusli mengungkap misalnya di Daun Cafe yang ada di Mongin Sidi itu potensi pendapatan parkirnya bisa sampai 2 atau 3 juta per bulan, tapi yang disetor hanya di kisaran 300 ataupun 500.000 per bulan. Jadi itu beberapa hal yang terungkap dari rapat dengan pendapat yang berlangsung di kantor DPRD Makassar pada Jumat pekan lalu. Baik Vio di studio. Rekan Ami, dari salah satu kafe yang kemudian sudah disebutkan tadi, perkiraan yang seharusnya di setor begitu ya istilahnya. Lantas bagaimana potensi kerugian yang dialami daerah akibat praktik ini per bulannya? Harusnya daerah menerima di angka berapa dan kemudian hanya menerima kenyataannya di angka berapa, rekan Ami? Baik, tentu potensi di perparkiran ini memang sangat besar, tapi sejauh ini memang berdasarkan apa yang ada di lapangan banyak sekali kebocoran-kebocoran yang terjadi. Jadi salah satunya dengan adanya tadi perbedaan laporan yang disetor, kemudian banyaknya jukir-jukir liar dan pengelolaan perparkiran yang masih semrawut dan tidak tertata. Olehnya itu ini menjadi konsen atau fokus dari pemerintah Kota Makassar, DPRD dan juga PD Parkir tentunya untuk melakukan evaluasi dan juga melakukan penataan terhadap perparkiran yang ada di Kota Makassar. Potensi sebenarnya parkir sangat sangat besar kalau kita
melihat target dari pendapatan asli daerah Pemkot Makassar tahun ini targetnya 2,6 triliun atau di atas 2 triliun lebih untuk seluruh pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya ada retribusi maupun pajak parkir. Namun sejauh ini tentunya diprediksi bahwa pendapatan parkir bisa saja melampaui dari angka tersebut, namun karena banyaknya kebocoran sehingga apa yang disetor setiap bulannya maupun berdasarkan penghitungan akhir tahun itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Inilah juga yang menjadi konsentrasi dari pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Wali Kota Makassar Menafri Arifudin, karena kita ketahui bahwa pada April kemarin Menafri melakukan pembubaran atau pemecatan pemberhentian seluruh direksi Perusda maupun Perumda di lingkup pemerintah Kota Makassar termasuk PD Parkir. Jadi seluruh dewas dan direksinya itu diberhentikan dan ditunjuklah pelaksana tugas baru atau orang-orang baru yang sementara ini mengisi kekosongan yang ada di masing-masing direksi termasuk di direksi parkir. Direksi parkir ada Adi Rashid Ali, mantan wakil ketua DPRD Kota Makassar yang diberi kepercayaan untuk memimpin PD Parkir. Adi Rashid Ali juga kita ketahui adalah ketua Demokrat Makassar yang setelah ditunjuk sebagai direksi PD Parkir sudah mengundurkan diri dari jabatannya karena politisi tidak dibolehkan untuk masuk sebagai pejabat di direksi perusahaan milik pemerintah. Dan tentunya Adi Rashid Ali kemarin mengungkapkan bahwa memang betul banyak sekali kebocoran-kebocoran yang terjadi di Perumda Parkir Makassar Raya, dan bahkan ia mengungkap ada banyak setoran yang tidak masuk. Ia mempertanyakan hal tersebut kepada mungkin perusahaan-perusahaan yang ada pada waktu itu dan juga kepada pemerintah Kota Makassar yang juga sebagai pemilik dari perusahaan daerah parkir. Baik, Via di studio. Rekan Ami, selain mungkin rekayasa laporan untuk biaya parkir sendiri, rekan Ami, bagaimana langkah dari DPRD sendiri untuk menertibkan tempat-tempat hiburan yang mungkin saat ini masih beroperasi meskipun tanpa izin atau di lingkungan pemukiman nih? Biasanya dapat juga ditemukan di Kota Makassar dan mungkin saja dibahas juga di RDP kali ini, atau seperti apa hasilnya? Baik, Vio di studio dan Tribuners, memang dari pertemuan tersebut tentu ada solusi yang ditawarkan dalam forum tersebut, termasuk tentunya PD Parkir menginginkan adanya regulasi yang jelas terhadap penarikan retribusi maupun pajak yang ada di Kota Makassar. Nah, dari regulasi tersebut atau peraturan daerah tersebut diharapkan bisa mengatur seluruh apa-apa saja yang bisa ditarik dari atau apapun yang menyangkut perparkiran yang ada di Makassar. Nah, tentunya Perda ini atau peraturan daerah ini didorong oleh DPRD Kota Makassar. Diharapkan DPRD Kota Makassar segera membentuk Pokja atau membentuk tim untuk membahas maupun menyusun dan menggagas peraturan daerah terkait perparkiran yang ada di Kota Makassar agar seluruhnya lebih jelas, lebih tertata, dan bisa kemudian memaksimalkan pendapatan yang ada di pemerintah Kota Makassar. Kemudian juga ke depan PD Parkir juga akan menerapkan tentunya perparkiran secara transaksi cashless atau menggunakan kris, sehingga potensi kebocoran yang semula dipertanyakan atau dipersoalkan itu bisa terminimalisir. Jadi pembayaran parkir dengan menggunakan kris itu akan diuji cobakan di beberapa titik tentunya agar ini bisa mencegah terjadinya kebocoran dan juga bisa menopang pendapatan daerah di Kota Makassar. Kemudian ada juga usulan untuk diadakan uji petik. Tentunya tujuannya juga untuk mencegah kebocoran-kebocoran atau menelusuri apa-apa saja yang permasalahan yang terjadi di seputar perparkiran yang ada di Kota Makassar. Baik, Vio di studio. Baik, rekan Ami, mungkin lebih lanjut juga bahwa di halaman 6 edisi hari ini kita juga menampilkan informasi rubrik Kota Makassar, dan salah satunya juga membahas mengenai apa yang kemudian dikatakan atau juga istilahnya ada
penamaan mengenai sertifikasi jukir. Nah, adakah bahasan tersebut juga dibahas pada pertemuan hari ini dan juga boleh disampaikan bagaimana detailnya mengenai sertifikasi jukir ini sebenarnya? Baik, dalam rapat tersebut yang berlangsung pada Jumat lalu di kantor DPD Makassar itu mungkin menjadi solusi juga sertifikasi jukir karena kita ketahui bahwa di Makassar sangat banyak sekali, sangat marak sekali adanya jukir-jukir liar, jukir yang tidak terdaftar atau tidak masuk dalam keanggotaan dari PD Parkir. Jadi untuk memberantas seluruh jukir-jukir liar yang ada di Kota Makassar, selanjutnya PD Parkir akan memperlakukan sertifikasi tersebut. Dan tentunya kalau kita lihat, kalau kita ke ATM saja kita biasa menemukan juru parkir, kita tidak tahu apakah itu memang dari pihak parkir sendiri yang menempatkan jukir tersebut atau bukan. Nah, adanya sertifikasi jukir tersebut nanti bisa kita ketahui apakah memang ini adalah juru parkir resmi yang bersumber atau berasal dari PD Parkir atau bukan. Jadi kita masyarakat bisa lebih mengidentifikasi mana jukir liar dan mana yang resmi tentunya. Baik, Vio di studio. Adakah informasi juga rekan Ami mengenai sanksi yang mungkin akan dikenakan bagi pengusaha yang tidak menyetor retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Karena tadi ada masalah-masalah mungkin 15.000 per hari atau juga bahkan harusnya dalam per bulan itu dalam sebulan harus menyetor 2 hingga 3 juta per bulan. Nah, sanksinya seperti apa jika kemudian nanti pengusaha tidak akan menyetor sebanding dengan ketentuan yang berlaku? Baik, Vio dan Tribuners, sejauh ini tentunya pemerintah Kota Makassar, PD Parkir, termasuk Komisi B masih melakukan pendekatan-pendekatan persuasif agar seluruh pengusaha bisa tertib perparkiran atau tertib terhadap aturan-aturan yang berlaku. Nah, ke depan mungkin kita masih butuh melihat apakah setelah adanya pertemuan ini, adanya RDP ini, ke depan pengusaha-pengusaha tersebut masih melanggar atau masih tidak menyetor sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, tidak jujur dengan laporan-laporan perparkirannya. Kita akan menunggu progresnya ke depan. Kalau belum, tentunya pihak pemerintah kota dan juga DPD akan melakukan penindakan kepada perusahaan-perusahaan terkait. Tio. Baik, untuk itu terima kasih rekan Ami atas informasinya di sore hari ini. Kami menunggu update terbaru bagaimana kemudian kebijakan ini akan terrealisasi dan juga semoga para pengusaha kafe maupun THM di Kota Makassar juga bisa memperlakukan kebijakan ini sebaik mungkin. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas rekan Ami. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Juga pernyataan dari Ketua Komisi B atas nama Ismail, berikut laporannya, selamat menyaksikan. Pedagang waktu dia habis sidak ada sesuatu kami berserang dikirain dia dari sidak di dunia tidak ada disuruh kami yang itu solusinya ada boleh ada itu bukan perlu hampir lengkap ya, ada Pak Arifin Majid dan ada Pak Nasrulli. Baik, kita lanjut acara kita hari ini, yaitu rapat dengan pendapat dengan beberapa usaha di Kota Makassar kemacetan yang ada. Kami sudah bersampel Pak kemarin di 3 titik. Pertama LIKP, yang sendiri yang datang Pak, saya bisa sendiri turun ke sana. Ada daun kafe dan ada hepan. Ada 3 sampel yang kita ambil dan semua ujung-ujungnya kemacetan. Dari sinilah kita mau lihat biro yang baru bersinergi dengan pengusaha dan Komisi B ke depan Pak. Ya. Ada orang tua kita Pak di kesalahan, tetapi mau mencari solusi supaya pengusaha-pengusaha di Kota Makassar itu dari luar lagi kita masuk. Kita tahu bahwa pengusaha itu Bapak jujur terganggu dengan adanya Baik, kita lanjutkan terkait agenda kita hari ini. Saya mungkin lebih dulu kasih ke pengusaha.
supaya sikat ya, perkenalkan diri cepat. Baru agenda kita hari ini yaitu masalah parkir. Apalagi kalau dari segi pengalaman 3 periode jadi wakil rakyat, jadi jangan sembarang ngomong karena beliau ini pakarnya. Kemudian ada di samping saya, sebelah kanan saya itu di sana ada Pak Hariman, itu jagonya Bapenda. Ada Pak, sampingnya juga ada perdagangan. Waktu kita habis sidak, ada saudara kami yang berserang. Dikirain dia dari sidak, di dunia tidak ada, disuruh kami dengan PP suruh sidak. Ada, boleh ada semua grup. Enyarkan. Pak, hampir lengkap ya. Ada Pak Arifin Majid dan ada Pak Kasruli. Kalau Pak. Baik, kita lanjut acara kita hari ini, yaitu rapat dengan pendapat dengan beberapa usaha di Kota Makassar, kemacetan yang ada. Kami itu sudah bersampel Pak kemarin di 3 titik. Pertama LKP, yang sendiri yang datang Pak, saya bisa sendiri turun ke sana. Ada daun kafe dan ada hepan ya. Ada 3 sampel yang kita ambil dan semua ujung-ujungnya kemacetan. Dari sinilah kita mau lihat biro yang baru bersinergi dengan pengusaha dan Komisi B ke depan Pak. Ya. Ada orang tua kita Pak di Kesalahan. Tetapi mau mencari solusi supaya pengusaha-pengusaha di Kota Makassar itu tidak dikenal lagi ke dalam studi. Dan kita tahu bahwa pengusaha itu Bapak jujur terganggu dengan adanya hal-hal
Insya Allah tidak lama lagi tanda parkir akan selesai. Fokus utama Iya, isinya isinya apa? Pendapat apa ya? Tentang regulasi pengelolaan regulasi parkir yang ada di Kota Makassar. Yang hari ini saya katakan aspirasi yang masuk terkait dengan beberapa KP-KP yang di demo di Kota Makassar. Hari ini di samping kanan saya ada Kadis Perdagangan, di samping kiri saya ada Dirut PLT Dirut Parkir, ada Pak Ara, ada Bapenda diwakili oleh Pak Hariman. Sorry. Hari ini sudah jelas. Sudah jelas tadi bahwasanya semua KP-KP warung makan di Kota Makassar akan kita panggil untuk RDP selanjutnya. Pak, apa yang jadi penekanannya DPRD, Pak? Paling tidak ada Pak Ara di sini yang pasti punya komitmen dengan Pak Wali. Bagaimana Pak Ara seorang senior mau melepaskan ketua partainya demi untuk memperbaiki Kota Makassar. Dari segi apa? Dari segi parkir pasti ujung-ujungnya meningkatkan PAD di Kota Makassar. Hasil sidak kemarin memang banyak Pak KP Ya, yang tidak apa permasalahan kondisi di bagus lapangan? lahan parkirnya atau seperti apa? Baik, kemarin ada beberapa minggu yang lalu kami sidak. Kami ambil sampel 3. Semua ketiga-tiganya tidak beres tentang pajak. Kedua tentang perparkiran. Ketiga ada jurusannya Pak Arlen tentang izin-izin yang ada. Parkirannya kenapa, Pak? Kecil atau bagaimana? Itu coba kita lihat yang demo itu dalam masyarakat setempat. Berarti ya, cocok yang dikatakan Pak Ara tadi. Itulah alasannya kenapa begitu KP-KP. Tadinya rumah penduduk dijadikan rumah makan karena dia beli rumah di situ. Padatlah ini lalu lintas yang ada. Pak, ada manipulasi data juga, Pak, ya? Tidak sesuai dengan berapa jumlah pengunjung atau kendaraan dengan apa yang mereka setorkan. Makanya mulai hari ini saya tegaskan tadi ke pengusaha-pengusaha, karena saya juga pengusaha. Hari ini kau berhubungan dengan Pak Harima mengenai pajak penghasilan. Hari ini kau berhubungan dengan Pak Ara tentang luasnya parkiranmu cocok atau tidak, tentang pembayarannya parkirannya yang ada dengan di sisinya ada parkir. Oke, aman. Sebelum pertama saya masuk, setelah saya kemarin jadi anggota DPR, Pemda pertama yang kami lahirkan dari Komisi B itu parkir. Karena ingin kami lihat PAD Kota Makassar meningkat di bawah tangan dinginnya beliau. Bagaimana progresnya Pak? Iya, nanti bagaimana progresnya. Ini mau dibalap atau gimana Pak? Karena tadi seru sekali Pak Ara. Pasti dibalap. Kita akan bekerja maksimal untuk Pemda ini dan Pak Ara juga sudah berkomitmen. Apalagi kita lihat Pak Wali komitmennya beliau seperti apa. Insya Allah tidak lama lagi tanda parkir akan selesai. Fokus utama Ya, isinya apa? isinya apa? Pendapat apa ya? Tentang pengelolaan regulasi parkir yang ada di Kota Makassar. Yang hari ini saya katakan semrawut. Pak, nanti akan disatukan retribusi parkir di antara kan ada dua pengelolanya sendiri. Atau masih ada digabung? Makanya dibentuk beda parkir. Jadi di situ nanti ada spesifikasi lebih pembahasannya lebih spesifik tentang itu. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin hari ini. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.